Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cici Rosita di channel Rantau Stories. Makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Makasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku. Jadi teman-teman Rantauers, biasanya aku kalau misalkan bikin video selalu ngomongin tentang ART, pembantu, helper, maid, dan lain sebagainya. Kali ini, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang babysitter. Buat kamu nih yang pengen banget kerja sebagai babysitter di luar negeri atau di dalam negeri, mungkin aku bisa kasih tips-tips buat kalian gimana sih buat kalian ngambil hati anak kecil atau balita. Jadi teman-teman Rantauers, di sini aku bakal share 5 cara mengambil hati balita atau anak kecil. Simak terus videonya, jangan di skip karena kalau misalkan di skip kalian nggak bakal tahu cara-caranya kayak gimana. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman Rantauers, pengalaman aku juga kalau misalkan kita itu bekerja sebagai babysitter, yang pastinya kita itu setiap hari bahkan 24 jam itu ya kita tuh sama anak kecil atau sama balita. Namanya juga babysitter ya, pastinya kita itu dikerjakan sama anak kecil aja, difokusin sama anak kecil ini aja 1, 2, sampai 3, bahkan lebih dari 3. Yang mana kalau misalkan kamu itu baru banget kerja sebagai seorang babysitter, kamu pasti bakalan dibingungkan, kamu pasti bakalan bingung, kamu pasti bakalan gak tahu gimana sih cara ngambil hati anak kecil biar kamu dan pekerjaan kamu itu nyaman, biar kamu dan si anak kecil ini cepet banget nyaman gitu, komunikasi dan lain sebagainya. Dan tips yang pertama itu adalah teman-teman, kamu harus aktif berkomunikasi. Pastinya kalau misalkan kamu mengambil pekerjaan seorang babysitter yang mana kamu itu mengurus satu bahkan lebih dari 1 anak kecil, kamu harus banget diwajibin buat aktif berkomunikasi. Jadi yang tadinya kamu itu orangnya pemalu, yang tadinya kamu itu orangnya cuek atau pendiam, buang. Kalau misalkan kamunya itu pemalu, kalau misalkan kamunya itu pendiam, kayaknya pekerjaan sebagai seorang babysitter itu nggak cocok deh. Itu harus buang jauh-jauh semua itu. Nah, sebagai seorang babysitter yang pastinya aktif berkomunikasi sama anak-anak. Jadi kalau misalkan kamunya diem aja, kamunya nggak ngomong apa-apa, atau maksudnya cuman anaknya aja yang aktif, sedangkan kamunya nggak aktif buat ngobrol, buat ngajakin bercanda segala macam, itu pasti susah banget buat ngambil hati anak kecil. Jadi teman-teman Rantauers, buat kamu calon babysitter, kamu harus aktif berkomunikasi biar anak kamu atau calon anak asuh kamu, biar kamu bisa ngambil hati dia dengan cepat. Dan yang nomor kedua adalah kamu harus tahu apa yang disukai sama anak itu, dan kamu juga harus tahu apa yang tidak disukai dari anak itu. Kalau misalkan kamu nggak tahu sama kedua hal ini, otomatis anak kamu bakal ngerasa kamu itu siapa? Kamu itu bukan pengasuh aku. Karena teman-teman Rantauers, anak kecil itu pengen diperhatiin. Dia itu pengen kita yang ngertiin dia gitu, bukan dia yang ngertiin kita. Nah, jadi teman-teman Rantauers, kamu juga harus tahu apa yang disukai sama anak itu dan apa yang dia nggak sukai. Jadi ini juga buat kenyamanan kita sendiri. Kalau misalkan ya, salah satu contohnya dia nggak suka makan sosis, tapi kita kasih dia makan sosis, pastinya dia bakal ngamuk-ngamuk, pastinya dia juga bakal rewel. Kita nggak tahu dari awalnya dia itu suka atau enggak. Dan aku kasih tips buat teman-teman, kalian itu harus nanya langsung sama anak tersebut. Kalau anaknya yang udah bisa berbicara ya, maka kita nggak tahu, jadi kita bisa langsung tanya sama orang tuanya. Anak yang dia sudah bisa berbicara atau sudah gelap gulita. Teman Rantauers, yang nomor 3 itu adalah kamu harus aktif bermain dan belajar. Calon-calon para babysitter, kamu itu harus bisa atau kamu harus pandai mengajak anak kamu untuk bermain sambil belajar. Jadi teman-teman Rantauers, kembali lagi, namanya anak kecil, pastinya anak-anak itu suka bermain, dan kita juga harus suka sama yang namanya main, juga harus pastinya suka sama main. Jadi teman-teman Rantauers, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah buat ngajak anak kamu bermain dan sambil belajar juga.
Jadi itu juga buat kenyamanan si anak tersebut. Kalau misalkan kitanya nggak tahu cara bermain atau gimana cara kita main sama anak-anak, pastinya anak itu bakal nggak nyaman sama kita. Jadi buat kamu calon-calon babysitter harus bisa dan kamu harus ngambil hati anak kecil kamu, anak asuh kamu tersebut dengan cara sering-sering ngajak dia bermain sambil belajar. Keempat ini teman-teman Rantauers, kamu harus bisa mendidik anak asuh kamu atau calon anak asuh kamu dengan cara yang lembut. Jangankan buat anak asuh ya, buat adik kita atau anak kamu sendiri mungkin kamu pastinya pengen ngedidik mereka itu dengan cara yang lembut. Jadi jangan kasar. Teman-teman aku nih calon babysitter, tolong banget didik anak asuh kalian itu dengan cara kalian yang lembut. Jangan sama anak asuh aja deh, sama adik kalian atau sama anak kalian mendidiknya harus dengan cara yang sangat lembut sekali. Seperti misalkan ya, namanya orang bekerja, kadang kita juga capek, kadang kita juga ngerasa kalau misalkan sabar kita udah habis sama anak yang mungkin bandel banget nggak bisa dengerin. Jangan marahin anak itu, tetap stay lembut. Misalkan kalian udah capek, kalian baru serahin sama orang tua kalian. Kasih tahu kalau misalkan anak ini nggak mau dengerin saya. Jadi biar anak itu juga dapat didikan dari orang tuanya juga. Jadi biar kamu juga nggak capek sendiri ya teman-teman Rantauers. 5, nomor terakhir itu adalah menjadi anak-anak. Ini ada sangkut pautannya tadi sama yang juga kamu harus sering ngajak anak kamu bermain dan belajar. Dan ini ada sangkut pautannya karena di dalam kamu bermain sambil belajar itu pastinya otomatis kamu juga akan ikut bermain di dalam permainan si anak asuh kita ini ya. Jadi kalau mainannya tebak-tebak animal atau tebak-tebak lagu, yang pastinya kita itu bakal menjadi seorang anak kecil juga. Jadi menjadi seorang anak kecil itu juga penting banget. Jadi kita harus ngikutin karakternya anak asuh kita. Kalau misalkan karakter anak asuh kita itu berubah menjadi sikap yang menjadi kartun favorit dia, kita juga harus sama ngikutin dia. Jadi biar kita itu dianggapnya teman sama dia. Jadi biar kita itu dianggap teman sama dia dan biar dia juga merasa bahwa kita adalah teman yang sangat baik buat dia, teman yang sangat nyaman buat dia. Dengan cara itu kamu dengan cepat banget buat ngambil hati si anak asuh tersebut. Jadi teman-teman Rantauers, ini adalah 5 tips atau 5 cara gimana sih buat ngambil hati anak asuh kita. Kita juga sebagai seorang babysitter pastinya penting banget gimana caranya untuk mengambil hati anak tersebut. Karena kalau misalkan kita kerja sebagai seorang babysitter tapi kita dibenci sama anak kecil, itu nggak bagus banget buat kita dan itu juga nggak bagus banget buat orang tua calon majikan kita. Jadi teman-teman Rantauers, semoga video aku bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan video aku bagus atau kalau misalkan kalian suka sama video aku, jangan lupa buat di like, jangan lupa juga buat di subscribe. Kalian juga bisa ngebantu channel aku biar lebih baik lagi dengan cara kalian subscribe channel aku. Terima kasih buat yang kamu udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers dimanapun kalian berada.